Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran TIK. Soli dan Solihah kelas 2 Cordoba dan Sevilla MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa sekarang? Sekarang gambar apa? Gambar apa sekarang? Hari ini kita mau menggambar apa ya? Oh iya, kemarin kita sudah menggambar ulat, juga sudah menggambar lebah. Bagaimana kalau hari ini kita menggambar pohon dan juga bunga? Oke anak-anak? Baiklah, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menggambar pohon dan juga menggambar bunga. Disaksikan videonya ya, kemudian nanti dipraktekkan di rumah. Akan sebagai tugas untuk hari ini. Dan nanti setelah gambarnya selesai bisa dikirim ke Bu Tia ya. Bu Tia tunggu tentunya. Baiklah anak-anak, selamat menyaksikan videonya dan selamat mempraktekkan menggambar pohon dan menggambar bunga. Oke, sekarang anak-anak siapkan laptop dan juga komputernya ya. Baik, sudah siap kan? Nah, sekarang anak-anak buka file yang sudah kita buat kemarin, yaitu file gambar bunga dan gambar lebah. Ya, seperti ini ya. Ini punya ibu, sudah ibu buka, dan ibu membukanya di program Paint. Caranya minggu lalu sudah ibu ajarkan ya. Nah, di gambar ini ibu akan menambahkan dua gambar lagi, yaitu gambar pohon dan juga bunga yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa ibu menyatukan semua gambar tugas? Karena nanti pada akhirnya kita akan menggambar sebuah taman atau pemandangan yang di dalamnya akan terdapat ada lebah, ada juga ulat, pohon dan juga bunga. Makanya setiap ada tugas selalu ibu gabungkan gambarnya di dalam satu file ya. Yuk sekarang kita mulai menggambar pohon. Pertama kita akan memindahkan dulu gambar lebah yang kemarin kita buat ya. Kita pilih icon select. Nah seperti ini. Ya lalu kita akan kecilkan gambar lebahnya. Ya kita atur. Ya kira-kira seperti ini. Nah setelah kita kecilkan, nanti kita akan pindahkan ya. Kita pindahkan dahulu ke samping. Nah, demikian juga dengan gambar ulat ya. Dengan cara yang sama, yaitu menggunakan icon select, kita akan membuat kotak di sekeliling gambar ulat. Kemudian kita kecilkan ya. Kita ubah ukuran gambar ulat kita. Kita kecilkan. Nah, kita atur ya kira-kira seukuran ini ya teman-teman ya. Nah kemudian akan kita pindahkan dahulu di bawah gambar lebah. Nah jika lebah dan juga gambar ulat sudah kita pindahkan, maka sekarang kita siap untuk membuat gambar baru. Yang pertama kita akan membuat gambar pohon ya. Bagaimana caranya? Ya, untuk membuat gambar pohon kita masih menggunakan icon curve ya. Kita klik terlebih dahulu icon curve. Kemudian kita akan membuat garis ya pada bidang gambar. Ya, seperti ini, garis lurus terlebih dahulu. Lalu kita lengkungkan dari atas ke bawah. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah sudah kita kembali menggunakan icon curve, kita buat garis lagi seperti ini. Lalu dari atas ke bawah kita lengkungkan kembali ya, sampai berbentuk seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masih menggunakan icon curve. Kita buat garis lagi ke samping, lalu kita lengkungkan ke bawah seperti ini. Lalu satu lagi kita masih memakai icon curve. Ya, kita buat garis lalu kita lengkungkan ke bawah seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Ini adalah bagian batang ya. Kemudian kita akan tutup bagian batang atasnya ya, anak-anak ya. Caranya kita akan menggunakan icon curve kembali ya. Lalu kita membuat garis supaya bagian atas batangnya ini tertutup ya. Kita buat garis seperti ini. Kita lengkungkan sedikit saja ke bawah ya.
Satu lagi, kita buat lagi seperti yang tadi, garis lurus terlebih dahulu. Kemudian kita lengkungkan lagi ke bawah sedikit. Satu lagi, ya, masih dengan icon curve, kita buat garis lagi. Lalu kita akan melengkungkan lagi sedikit ke bawah, ya, seperti ini ya. Oke, sekarang bagian batang sudah selesai. Lalu berikutnya kita akan membuat daun, ya. Untuk membuat daun kita akan menggunakan icon yang bentuknya menyerupai daun pada pohon. Apa itu? Ya, kita akan menggunakan icon cloud atau icon awan, ya. Kita klik icon cloud, lalu kita membuat gambar awan seperti ini. Kita atur posisinya di bagian atas pohon, ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini kita akan menghapus bagian yang tidak perlu, ya. Ini ada bagian yang tidak perlu, ada garis yang tidak perlu. Kita akan menghapusnya dengan menggunakan icon eraser, ya. Kita klik icon eraser, lalu pelan-pelan kita akan hapus bagian yang tidak kita perlukan, ya, seperti ini, ya. Pelan-pelan saja ya, supaya nanti tidak ada bagian yang terhapus yang kita perlukan. Nah, seperti ini, apalagi ketika menghapus bagian dekat dedaunan, ya. Pelan-pelan, ya, seperti ini. Kemudian kita akan juga menghapus yang di bagian batang, ya. Kita hapus pelan-pelan, ya, seperti ini, ya. Nah, oke, sekarang sudah jadi ya daun dan batang. Kemudian kita akan membuat apa? Ya, selanjutnya kita akan membuat buah. Untuk buah kita akan menggunakan icon oval, ya. Kita buat beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Kita buat 7 buah dengan menggunakan icon oval. Oke, batang sudah jadi, daun sudah jadi, buah sudah jadi. Lalu kita akan membuat apa? Ya, ibu mau membuat batu untuk di bagian bawah dari pohon, ya. Yaitu masih menggunakan icon oval, ya. Untuk membuat batu kita akan memilih icon solid color, ya teman-teman ya, supaya nanti tidak tertumpuk garisnya. Nah, seperti ini ya. Jadi garisnya tidak tertumpuk. Oke, kita membuat 2 buah batu. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang sudah jadi pohon dan juga ada batu di bawahnya. Oh iya, jika kita tadi tidak memilih solid color, maka batunya akan terlihat seperti ini ya. Ada garisnya. Nah, untuk itu kita pilih solid color agar batunya tidak terlihat garisnya. Nah, jelas ya? Baik, sekarang setelah jadi seperti ini kita akan mulai mewarnai pohon kita, ya. Kita memilih icon fill with color. Nah, pertama kita akan mewarnai bagian batang. Kita pilih warna coklat, lalu kita klik di bagian batang. Oke, seperti ini. Lalu kita akan memilih warna hijau untuk mewarnai daun. Nah, kemudian untuk buah kita pilih warna merah, ya. Kita warnai dengan warna merah semuanya. Ya, seperti ini ya. Ya, jika sudah kita akan mewarnai batu, kita akan menggunakan warna abu-abu. Nah, oke, sudah jadi gambar pohon dan juga ada batu di bawahnya. Nah, karena sudah selesai kita menggambar pohon, kita akan melanjutkan dengan menggambar bunga. Untuk menggambar bunga, kita akan menggunakan icon oval. Kita buat lingkaran seperti ini, ya. Lalu kita pilih kembali solid color, ya, supaya nanti gambarnya tidak tertumpuk. Nah, kita buat lagi lingkaran, satu lagi, lalu kita tempatkan di sini. Ya, kita akan memerlukan 5 buah lingkaran ya teman-teman ya. Oke, lingkaran yang ketiga. Lingkaran yang keempat kita tempatkan memutar ya, seperti ini. Lalu lingkaran yang kelima.
Nah, jika sudah ada 5 lingkaran, kita buat satu lagi lingkaran untuk di bagian tengahnya. Nah, kita tempatkan di bagian tengah. Nah, sudah jadi ya gambar bunganya. Selanjutnya kita akan membuat bagian tangkai bunga ya. Kita buat bagian tangkai. Kita akan menggunakan icon curve. Ya, kita klik icon curve. Lalu kita buat garis dari bagian bawah bunga ke bawah seperti ini. Lalu kita lengkungkan ya. Kita lengkungkan ya seperti ini ya. Lalu kita buat satu lagi garis menggunakan icon curve ya, seperti ini. Nah, lalu kita lengkungkan dari atas ke bawah. Kita sesuaikan bentuknya. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi batang dari bunga kita. Kemudian kita akan membuat apa lagi? Kita akan membuat daun. Untuk daun masih kita menggunakan icon curve ya. Kita buat seperti ini. Kita lengkungkan. Lalu satu lagi untuk bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Lalu kita lengkungkan. Nah, seperti ini ya. Sudah terlihat satu buah daun. Kita akan membuat satu lagi ya daunnya ya. Masih sama menggunakan icon curve. Ya, seperti ini kita lengkungkan lagi. Oke, lalu kita buat bagian bawahnya ya. Masih dengan menggunakan icon curve. Ya, seperti ini kita lengkungkan lagi. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya sebuah bunga dengan 2 buah daun. Sekarang untuk bagian bawahnya kita akan menggambar kembali batu ya. Kenapa kita gambar batu di bagian bawah? Supaya nanti ketika kita warnai di bagian batangnya tidak bocor ya teman-teman ya. Nah, kita buat batu dengan menggunakan icon oval. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah jadi gambar bunga kita. Selanjutnya kita akan mewarnainya. Kita akan memilih icon fill with color. Kita pilih warna merah. Untuk bagian kelopak bunga ya, kita warnai merah. Lalu untuk bagian tengahnya kita beri warna oranye ya, seperti ini. Lalu batangnya kita beri warna coklat. Dan daunnya kita beri warna hijau. Dan batunya kita kembali menggunakan warna abu-abu. Tapi kali ini abu-abu muda. Nah, seperti ini sudah jadi gambar bunga kita ya. Selanjutnya kita akan mengcopy dan paste bunga kita ya. Jadi kita tidak perlu menggambar bunga berkali-kali. Kita menggunakan icon select ya. Lalu transparent selection. Kita akan membuat kotak di sekeliling bunga ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita dapat mengatur bentuknya. Kita akan bisa mengecilkan atau memperbesar. Tapi sebelumnya kita akan copy dulu ya teman-teman. Lalu kita paste seperti ini. Nah, lalu kita paste lagi ya. Seperti ini. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, jika teman-teman ingin arah dari bunganya berubah, kita menggunakan icon rotate ya. Kita pilih flip horizontal. Nah, makanya nanti terlihat bahwa hadapnya akan berubah ya. Nah, kemudian kita kecilkan seperti ini, lalu kita tempatkan di bawah pohon. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke. Lalu kita akan memilih juga icon free form selection ya. Kita coba ya. Nah, gunanya adalah seperti ini ya. Kita akan bisa melingkari bunga tadi, lalu kita bentuknya atau ukurannya kita rubah kembali, kita kecilkan, lalu kita tempatkan lagi di bagian bawah pohon. Nah, jelas ya perbedaannya. Kalau memakai rectangular, nah seperti ini, maka garisnya adalah kotak. Jika free form selection, maka garisnya akan sesuai dengan arahan kita. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah jadi bunga dengan pohon. Nah, satu lagi gimana ya kalau kita mau membuat bentuk gambar bunga yang masih kuncup atau seperti bunga tulip? Oke, masih menggunakan icon curve ya. Kita klik icon curve, lalu kita buat garis lurus terlebih dahulu seperti ini, lalu kita lengkungkan ke bawah ya, seperti ini.
Nah, kemudian kembali kita menggunakan icon curve. Kita membuat garis. Nah, seperti ini ya, ke samping terlebih dahulu, lalu kita lengkungkan. Nah, seperti ini ya. Satu lagi kita masih menggunakan icon curve lagi. Kita buat garis lagi ya, seperti ini. Lalu kita lengkungkan kembali ke bawah ya, seperti ini ya. Sudah jadi ya gambar dari kelopak bunga yang masih kuncup atau bunga tulip. Kemudian kita akan menggambar batang dengan menggunakan icon curve ya. Kita buat garis seperti ini, lalu kita lengkungkan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat daun. Untuk daun ikonnya masih sama, yaitu icon curve ya. Kita buat daun ya, kita buat garis terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita lengkungkan. Nah, seperti ini. Lalu kita menggunakan icon curve lagi. Satu garis lagi, lalu kita lengkungkan. Nah, seperti ini ya. Satu daun sudah jadi. Kita akan membuat satu lagi daun. Nah, dengan cara yang masih sama, yaitu menggunakan icon curve. Nah, oke, seperti ini. Satu lagi kita buat ya, seperti ini. Oke ya, selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mewarnai. Kita menggunakan icon fill with color. Kita pilih warna pink untuk bagian kelopak, lalu hijau untuk bagian daun. Nah, seperti ini sudah jadi ya, gambar bunga yang masih kuncup atau bunga tulip. Oke, jika sudah seperti ini, kita ingin kembali agar bunganya lebih banyak, kita dapat menggunakan lagi icon select ya. Kita pilih rectangular select. Nah, seperti ini. Lalu akan kita atur terlebih dahulu ukurannya, kita kecilkan, kita copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai ya tugas kita hari ini. Tadi Ibu juga sudah memindahkan gambar lebah dan juga gambar ulat. Nah, Ibu rubah posisinya seperti ini dengan menggunakan icon select. Nah, oke teman-teman, sekian pertemuan kita hari ini. Nah, nanti di rumah bisa membuat tugas, yaitu adalah menggambar pohon dan juga menggambar bunga yang sudah dicontohkan di dalam video ini, dan lalu dikirim ke Bu Tia. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.